Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ta'amuri dina wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini kita melaksanakan kuliah bimbingan konseling. Kebetulan kita dalam kelompok 13. Pokok bahasan kita adalah keprofesionalan BK, yaitu pokok bahasan kita adalah perbedaan, keterkaitan, dan kerjasama antar pendidik. Dan perkenalkan, nama saya Sugeng Susanto, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, NIM 19073-112. Dan sebelum kita mulai, saya persilakan kepada rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ke Bang Ridho, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bang Sugeng. Perkenalkan, saya Ridho Ilahi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, NIM 19067024. Mungkin selanjutnya pada Kak Yola. Baiklah, perkenalkan saya Yola Dita dari Prodi PGSD NIM 19129304. Baik, terima kasih kepada Bang Ridho dan Kak Yola yang telah memperkenalkan diri. Dan marilah kita mulai pokok bahasan kita, yakni keprofesional BK dalam membahas perbedaan, keterkaitan, dan kerjasama antara pendidik. Baik, kalau kita perhatikan pengertian dari keprofesionalan itu adalah menurut Pak Yetno tahun 2010 mengatakan bahwa profesional adalah komitmen untuk ide-ide profesional. Kemudian profesional terdiri atas pengetahuan dan pemahaman mengenai sikap terhadap profesi. Jadi karena menyangkut profesional artinya adalah bahwa profesional itu menyangkut dari profesi dari seseorang mengenai kompetensi yang dikuasainya, dan tentunya profesional ini harus dilandasi dengan pendidikan atau ilmu yang telah dituntut oleh mereka yang mempunyai profesi tersebut. Dan tentunya profesi ini tidak semua orang bisa mendudukinya tanpa ada latihan ataupun background pendidikan yang dikuasai di bidang kompetensinya masing-masing. Itu menurut pengertian profesional. Kemudian kita sebagai calon guru tentunya profesionalisme seorang guru itu tentu dituntut sesuai dengan kompetensi dari bidang ilmu yang kita tekuni atau background yang kita tuntut saat ini, yang sedang kita alami duduk di bangku perkuliahan. Kemudian kalau kita lihat pengertian profesional guru itu adalah profesionalisme berasal dari kata profession. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia disebutkan bahwa profession memiliki arti pekerjaan, profesi. Kemudian kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian. Dan sebagai kata bedanya berarti orang yang punya keahlian. Artinya profesional guru berarti seorang guru itu harus profesional di bidangnya masing-masing, ya. Kemudian sesuai dengan kompetensi yang mereka kuasai yang dituntut di bangku perkuliahan tentunya. Dan itu pun tidak semua orang bisa
menjadi profesional tanpa harus dilandasi dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian kalau kita lihat keterkaitan antara profesi, profesional, dan profesionalisme merupakan 3 kata istilah yang saling berkaitan. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian. Kemudian profesional adalah menunjuk pada 2 hal. Yang pertama adalah orang yang menyandang suatu profesi, dan dia juga seorang yang profesional. Sebagai contoh, mungkin penampilan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Kemudian profesionalisme adalah menunjuk pada komitmen anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya di bidang yang sesuai dengan kompetensinya dan mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi yang dituntutnya tadi. Kemudian kita sebagai calon guru yang profesional harus mempunyai karakteristik bahwa seorang guru itu harus memiliki semangat juang yang tinggi, disertai dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Kemudian yang kedua, bahwa seorang guru harus mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan pendanaan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan anak didik tentunya. Kemudian yang ketiga, guru mempunyai kualitas, kompetensi pribadi, dan profesional yang memadai disertai dengan etos kerja yang kuat. Kemudian guru memiliki kualitas kesejahteraan yang memadai dan guru yang mandiri, kreatif, dan berwawasan di masa depan. Sehingga terjadi perbedaan antara pendidik bahwa tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal. Artinya adalah bagaimana peserta didik itu bisa mengembangkan diri dengan arahan yang diberikan oleh seorang pendidik. Di sini adalah seorang guru terjun ke sekolah. Dan itu pun menjadi tugas bersama, tidak hanya sekedar guru saja, dan tentunya dibantu oleh seorang konselor atau katakanlah di sekolah seorang guru BK atau bimbingan dan konseling guna mengarahkan peserta didik untuk menemukan jati dirinya, kemudian mengarahkan katakanlah sebagai ide ataupun hobi ataupun kemauan yang diharapkan oleh seorang pendidik tadi. Kemudian keterkaitan antara pendidik dalam hubungan fungsional antara konselor dengan guru atau tenaga pendidik lain dapat dilakukan melalui kaitan atau rujukan masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi oleh guru pada saat pembelajaran yang dirujuk kepada konselor untuk penanganannya. Artinya adalah bahwa peserta didik ataupun siswa perlu diarahkan guna menemukan jati dirinya apabila menghadapi suatu masalah-masalah agar masalah yang dihadapi oleh seorang siswa atau peserta didik kita bantu dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga tidak berlarut-larut, tidak salah arah, apalagi salah tindakan yang menyebabkan permasalahan yang lebih luas lagi tentunya dalam pribadi peserta didik sendiri maupun di lingkungan di mana peserta didik itu tinggal. Kemudian dalam kurikulum 2013 tentunya kita sudah mengetahui juga bahwa kerjasama yang baik antara guru mata pelajaran khususnya, kemudian guru BK, dan tentunya dibantu oleh tenaga kependidikan yang ada di sekolah, misalkan TU dan lain-lain yang mempersiapkan
data bagi peserta didik. Itulah kerjasama yang bisa dilaksanakan. Kemudian dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Kemudian bahwa tugas-tugas setiap pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan baik oleh seorang guru, konselor, dan tenaga pendidik sebagai mitra kerja yang ada di suatu sekolah. Oke, itu mungkin paparan untuk tentang keprofesionalan seorang guru, dan untuk ini kami persilakan atau saya persilakan kepada Bang Ridho ataupun Kak Yola untuk bisa berdiskusi tentang pokok bahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih pada Bang Sugeng. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit dari pemaparan dari profesional. Profesional berlaku untuk semua orang, mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya menurut bidang dan tingkatannya masing-masing. Kemudian dalam keprofesionalan menyangkut kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan dari tugas tersebut dan merupakan syarat terbentuknya aturan yang profesional. Dan profesional artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu bidang maupun organisasi. Kemudian untuk profesionalisme guru, dia memiliki keterkaitan dengan profesionalisme profesi di BK, yaitu sebuah profesi yang mulia dan bermanfaat karena senantiasa membantu anak menemukan dirinya, membuat keputusan, mengembangkan potensi unggul manusia, baik itu kecerdasan, emosi maupun fisik. Kemudian membantu anak keluar dari persoalan-persoalan atau masalah-masalah, serta melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya menjadi manusia yang mandiri. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada Bang Sugeng. Oke, terima kasih Bang Ridho yang telah menambahkan pokok bahasan kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Kak Yola untuk menanggapi ataupun menambahkan apa yang telah kita bahas pada malam hari ini. Silakan Kak Yola. Baiklah, terima kasih kepada Bang Sugeng. Saya akan menambahkan sedikit materi yaitu tentang perbedaan antara pendidik. Perbedaan antara pendidik itu tugas-tugas pendidikan untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal. Sesungguhnya merupakan tugas persamaan yang harus dilaksanakan, yang dilakukan oleh guru, konselor, dan juga di tenaga pendidikan. Selain itu sebagai mitra kerja. Ada juga keterkaitan antara pendidik, yaitu dalam hubungan profesional, kemitraan antara konselor dengan keguruan atau tenaga pendidik. Lainnya dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan. Ada selanjutnya itu kerjasama antara pendidik. Yang pertama, saling menguatkan pembelajaran antara pendidik. Yang kedua, fasilitaskan akomodasi atau separasi. Yang ketiga, menyelenggarakan fungsi outerlake.
Sekian penambahan saya kembalikan kepada Bang Sugen. Baik, terima kasih kepada Kak Yora yang telah menambahkan, dan juga sebelumnya Bang Rindo yang sudah menambahkan tentang pokok bahasan kita malam hari ini, ya ini tentang keproporsionalan BK, khususnya membahas tentang keterkaitan antara masing-masing antara guru, konselor, ataupun BK, dan juga tentunya tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Dan mungkin kita dapat ambil suatu kesimpulan bahwa berjalannya proses yang ada di sekolah itu tidak terlepas dari tiga keterkaitan tadi, baik antara guru mata pelajaran, kemudian tenaga konselor ataupun BK atau guru BK di sekolah memberikan konseling, dan juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah seperti TU dan lain-lain. Jadi tiga komponen ini adalah harus bersinergi ya satu sama lain, tentunya dengan posisi sesuai dengan relevansinya masing-masing, baik tenaga guru, tenaga BK atau konselor, dan juga tenaga kependidikan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pendidikan itu dapat dicapai oleh setiap peserta didik ataupun siswa yang ada di sekolah. Kemudian mereka tentunya bisa menemukan jati diri mereka dalam mengarahkan dan mengembangkan potensi diri yang ada di diri pendidikan mereka masing-masing, sehingga mereka betul-betul terarah sesuai dengan kemampuan tentunya, secara psikologisnya, secara fisiknya, dan tentunya tidak terlepas nantinya juga secara finansialnya tentu dalam menentukan arah dan tujuan mereka di masa yang akan datang. Mungkin itu sebagai kesimpulan, mungkin ada bisa yang menambahkan, Bang Rido, untuk kesimpulan kita, pembahasan kita. Silakan Bang Rido, kalau Kak Yola yang bisa menambahkan tentang kesimpulan kita malam ini. Oke, kita masih ada waktu lebih kurang 5 menit. Ada tambahan kira-kira? Saya rasa itu udah tersimpulkan, Bang. Ya, berarti Kak Yola, silakan Kak Yola kalau ada tambahan Kak Yola. Untuk masih ada waktu kira-kira lebih kurang 5 menit lagi. Ada Kak Yola? Kayaknya sudah, Bang. Sudah lengkap kayaknya. Ya, lengkap ya. Ya, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan pokok bahasan kita malam hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan wawasan kita tentunya, kita sebagai calon-calon guru dalam mengemban profesi kita, baik sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru BK, ataupun sebagai tenaga pendidikan di sekolah nantinya. Terima kasih banyak, dan kita akhiri yang ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.